Hujan lagi deras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi Lihat ke atas aja, di scroll di atas yang lama. amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah, pada kesempatan Allah mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita dengan berbagai macam kondisi yang kita ini hari-hari ini semakin banyak hal, informasi, kondisi yang mengkhawatirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Ya, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada hal baik yang bisa kita ambil dari setiap kondisi yang kita alami. Kondisi terburuk sekalipun bagi seorang mukmin, ketika dihadapi dengan kesabaran, maka sesungguhnya itu akan berubah menjadi kebaikan. Sebaliknya, orang yang diberikan berbagai macam kenikmatan, lalu disikapi dengan syukur, itu juga akan menjadi kebaikan. Sehingga apapun kondisinya, kita yakini dalam hati bahwa semuanya atas perkenan, atas izin kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kemampuan kita bertahan di dalam iman dan di dalam jalan kebenaran. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, tidak lupa kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menanggung berbagai macam ujian, cobaan, hinaan, serta cacian dalam melaksanakan tugas kewajiban menyebarkan Islam yang menjadi rahmatan untuk segala makhluk Allah di bumi maupun yang di langit yang telah Ia ciptakan. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, mari di awal kebersamaan kita ini kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan ini sebagai usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari usaha kita untuk menambah ketakwaan. Kita niatkan juga semoga berkah yang ada di dalamnya menjadi doa untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit, baik yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal dalam kehidupan. Tadi kita awali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, kita masih di bagian mana pelajaran kita? Ada yang masih ingat? Di Tanmiyatul Mufradat, kan? Iya, Tanmiyatul Mufradat. Tanmiyatul Mufradat, betul. Yang terakhir dari kata al-ma'ruf, yang kedua. Iya. Tanmiyatul Mufradat, ya. Sehingga hari ini kita bisa melangkah ke Tanmiyatul Mufradat yang ketiga. Ketiga, ya. Betul, Pak Guru. Watanhauna 'anil munkar. Sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita dengan membahas Tanmiyatul Mufradat yang ketiga. Nah, pada pelajaran kita ini, tadi Bu Nursia minta link. Saya bilang scroll yang lama aja. Yang kemarin aja. Iya, saya bilang yang kemarin aja di scroll yang lama. Iya, oke, sebentar. Ya, ibu-ibu sekalian, Tanmiyatul Mufradat kita sampai pada nomor ketiga,
yang terambil dari ungkapan watan hauna anil mungkar. Ya, ini ada kata watan hauna, ada kata dan ada kata al mungkar. Ini tanhauna, masih ingat ini lawan kata dari kata apa? Amar. Ta'muruna. Iya, Ta'muruna. dari kata ta'muruna. Kata tanhauna mudhari. Ya. Itu nih apa? Tanhauna apa domirnya coba? Domirnya Kalian antum ya. antum. Antum ya, antum. Domir untuk bentuk dasarnya yaitu yanha, itu huwa, itu yanha untuk dasarnya ya, huwa yanha. Madinnya naha. Madinnya naha. Lalu mudhari'nya yanha. Ya, masdarnya nahi. Ya. Nahyun, nahyan. Ini yang masuk dalam bahasa Indonesia nahi. Ya, dengan penyesuaian bunyi amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar. Nahi, kemudian amarnya inha. Ya, maknanya bisa bermakna melarang, ya, bisa bermakna mengharamkan. Bisa bermakna melarang, bisa juga bermakna mengharamkan. Ya, coba kita lihat ya, kita coba lihat contoh kata dengan makna dasar melarang atau mengharamkan. Ya, coba kita baca kalimat nih, kalimat sebagai contoh konteks penggunaannya. Silakan dibaca secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Nahallahun nasa anil a'malis sayyi'ah. Ya, baik ya. Anil a'mal as-sayyi'ah. Masih ingat ya ini al-a'mal, terutama Bu Yuni. Iya, Pak Guru. Al-a'mal. Iya, yang kemarin. Bu Yuni. Lupa Pak Guru belum buka. Ini. Amal ya, dari kata amal ya. Ya. Ya kalau kemarin Bu Yuni itu konteks kalimatnya adalah al-a'mal apa itu yang as-solihah gitu. Pak Guru. Al-a'mal dari kata itu ya, dari ungkapan amal. Amal solih gitu. Oh iya ya. Udah nggak apa-apa sih. Iya Pak Guru. Ya ya, itu kata sebelumnya ya. Lawannya dia al-a'mal. Ya. As-sayyi'ah, itu as-sayyi'ah. Ibu-ibu ada yang ingat kata lain yang seakar dengan kata sayyi'ah? Sayyi'ah itu dosa. Enggak lupa jawabannya saya. Kata lain yang seakar dengan kata as-sayyi'ah. Dosa. Yang seakar ya, Bu Dian, bukan arti langsung. Keburukan. Bukan artinya langsung ya, tapi kata bahasa Arab yang punya akar atau 3 huruf dasar yang sama gitu. Su'un. Ya, baik. Yang populer itu ada su. Ada su. Ya, kita punya ungkapan su'ul khotimah. Ya. Su'ul khotimah. Lawannya apa? Istilah su'ul khotimah? Husnul khotimah. Itu ya. Sedangkan itu ya yang asya itu lain cerita ya. Yang asya itu dari kata syai'. Iya. Syai'. Pakai shin besar ya Pak Guru. Beda. Iya, beda ya. Walaupun tulisnya sama
besar, tapi pelafalannya ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, sehingga disebut ada shin besar, ada sin kecil. Kecil. Yang bingung kan kalau nama dengan pelafalan ya, ini sin, ya. Sin besar, shin kecil. Ngerti ya? Al-a'mal as-sayyi'ah. Ya, coba dimaknai secara lengkap. Allah melarang manusia Allah berbuat buruk. melarang manusia Allah berbuat melarang manusia keburukan. berbuat buruk, Allah melarang manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Iya, ya, perbuatan-perbuatan buruk. Buruk. Sekarang mari kita lanjutkan. Kalau Allah melarang kita melakukan sesuatu, apa sikap kita yang paling bijak? Menjauhi. Apakah Jauhi. kita akan lanjut gitu? Atau Tidak. kita berhenti? menghindari. Menjauhi. Kita akan lanjut atau akan mengakhiri? Apakah Mengakhiri. kita akan menyelesaikan? Nah, mengakhiri. Berhenti ya. Kita berhenti atau selesai. Nah, dari itu kemudian ibu-ibu dengan 3 dasar tadi, naha, yanha, ya, ini kemudian berkembanglah kata intaha, yantahi, intahi. Tadi untuk memandu ya, untuk membantu kita di dalam mengingat hubungan antar kata ini maknanya naha, makna dasarnya melarang. Nah, kalau dilarang maka harus segera berakhir, harus segera selesai, harus berhenti. Itu mengakhiri. Ya, apa yang berhenti, apa yang selesai, apa yang berakhir tergantung konteksnya ya. Tapi itu tadi sebagai pengikat makna antara ya melarang dan kata naha dan kata intaha. Untuk memperjelasnya, mari kita baca contoh penggunaan kata intaha di dalam kalimat. Nah, intaha apa domirnya? Domir huwa. Ya huwa. Ya. Kalau domirnya ihya misalkan, apa bisa tergambar? Bisa terlihat? Intahat. Ini dia contohnya. Iya, baik. Silakan dibaca. Intahat dirosatuna walhamdulillah. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Dirosatuna. Iya. Kira-kira itu berapa kata? 2. Baik. Yang pertama apa? Kira-kira? Dirosatu. Ya, yang kedua? Nah. Iya, baik. Kita coba ya. Dari 2 ungkapan tersebut, ya, mana yang belum langsung terpahami? Dirosatu. Dirosata. Dirosaha. Itu. Nah, coba dikenali pakai modal awal ya, 3 huruf dasar kira-kira. Darosa. Kira-kira apa 3 huruf pokoknya? Belajar ya, Pak Guru. Belajar. Kira-kira 3 huruf dasar. Belajar. Darosa. Telah belajar. Pelajaran. Apa? 3 huruf pokoknya kira-kira?
Darosa. Rosa. Iya, baik. Nah, coba ibu-ibu mungkin ada yang ingat kata-kata lain, ya, kata-kata lain yang juga menggunakan 3 huruf tersebut. Ya, kata lain yang ada 3 huruf tersebut. Guru. Tadarus. Ya, betul. Kemudian betul adalah tadarus. Nah, gitu. Tadarus ya. Tadarus berarti Tadarus ya. Mengulang. ulang. Iya. Nah, Terus apa dalam lagi? bacaan. Mengingat. Bukan begitu Oh. cara ininya. Kata lain dalam Kata bahasa lainnya. yang ada 3 huruf Tadarus. dasarnya. Kalau dari segi arti tadi kan sudah Iya. tahu ya dari segi Iya. arti. Tetapi ini kan untuk menunjukkan bahwa pelajaran kita itu nggak mati gitu. Pelajaran kita tidak statis tetapi dinamis. Jadi satu kata dia punya sumbangan karena berkontribusi terhadap pemahaman kata-kata lain yang juga berhubungan, berkorelasi dengan kata itu. Madrasah. Sama-sama Ya, betul 3 huruf madrasah. dasar gitu. Ada Pak Guru. Madrasah. madrasah. Iya, betul. Ada madrasah gitu ya. Ada mudaris. Ya, betul gitu ya. Tadi ada tadarus ya, dilihat-lihat ya. Nih. Tuh. Artinya nanti artinya apa Ibu-ibu sekalian? Satu yang kita dapatkan itu bisa membantu kita untuk membenahi yang lain. Ya. Satu yang kita dapatkan bisa membantu yang lain. Misalkan tadi ya, ini dibayangkan ya. Tadi dapat pertama dari Budian adalah tadarus gitu ya, tadarus. Yang terpahami dari tadarus oleh kita ngulangi gitu ya. Iya. Sehingga nanti kalau ibu-ibu mencoba mengkaitkan, menghubungkan antara tadarus dengan kata-kata lain yang sewarga, se-RT, se-RW lah gitu, itu nanti akan ketemu nih gitu. Misalnya tadi ada kata madrasah. Nah, kalau ibu-ibu dengar madrasah itu apa itu madrasah itu? Sekolah. Sekolah. Oke, gitu. Bisa dipahami ya, ada kaitan antara ngulangi dengan madrasah? Iya. Bisa. Ada Belajar. Kan tempat belajar. Ya, tempat. kita belajar gitu. Tuh ya, belajar. Itu artinya bahwa ini berarti beda ya, orang yang ngulang asal ngulang-ngulang gitu, seperti burung beo kan? Beda dong. Kenapa? Karena kita ini ngulangnya kita ini adalah ngulangnya orang yang ke madrasah gitu. Ngulangnya karena ada yang pemahaman, ada yang dikaji, ada yang dipahami. Apalagi mungkin masih ada yang lain? Dars. Ya, baik ya. Ada juga itu ya, ada juga dars. Bahasa kita kan juga ada gitu, ngederes gitu kan ada ya. Ngederes. Dari tadarus. Ngederes Ya. dulu. Tadarus. Ada tadarus, ada ngederes, ada madrasah, ya, ada madrasah, ada juga mudaris, ya, ada juga mudaris, ada juga mudaris, ada juga apa gitu ya, ada juga tadi dares, ini itu dares, ada juga dars. Coba ibu-ibu sekalian ya, kalau di buku 1 mungkin ya, buku 1 juga bisa. Kita bisa lihat di buku 2 juga. Coba di buku 2 coba ibu-ibu lihat kalau sedang pegang buku 2 di bagian pendahuluan ya. Di bagian pendahuluan paragraf kedua coba dibaca.
Pendahuluan. Alim, ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, awalnya begitu di pendahuluan setelah cover. Teks utama. Alinea kedua sebanyak. Dars. 9 dars. Coba apa katanya? Sebagaimana Bagaimana jilid 1 materi pelajaran jilid 2 ini meliputi 9 dars dan setiap dars atau pelajaran terdiri dari gitu dia, gitu ya. Kita tidak sempat ya, tidak sempat. Nah, jadi dia tidak langsung bisa memberikan bantuan untuk memahami kata dirosah. Ya, dars dirosah itu semakna gitu ya. Tadarus, madrasah, mudaris itu semua kaitannya dengan pelajaran. Ya, semua kaitannya dengan pelajaran. Kalau gitu kan kata kuncinya di situ, belajar kita. Sehingga kalau ada orang yang mau apa gitu ya, mau tadarus. Kalau tadarus cuman baca tanpa ada sesuatu yang dipelajari dari kegiatan tersebut, berarti rasanya belum dapat ya, belum dapat pemahaman dari kata, dari istilah tadarus itu. Belum dapat gitu. Nah, tuh. Misalnya kalaupun bilang mau ngederes artinya mau melancarkan, ya boleh dengan catatan bahwa ada suatu pelajaran dari kegiatan tersebut yang diambil, oh ini karena kaitannya mau melancarkan ya, oh berarti kalau ini supaya lancar harus begini gitu. Ya, atau apa, kalau supaya lancar berarti tidak cukup hanya dengan mendengarkan, berarti belum tadarus namanya. Ya, karena apa? Karena dia tidak mempelajari sesuatu, hanya mendengarkan saja, mendengarkan teman. Gitu. Nah, baik, sekarang digabungkan ya pemahaman tadi dengan kalimat yang sudah kita miliki sebelumnya. Apa kira-kira maknanya? Mengakhiri pelajaran. Subjek dulu ya caranya ya. Atau kalau agak sulit ya untuk mengerti apa maksud pernyataan dimulai dari subjek, paling tidak dibiasakan ketika memaknai dalam bahasa Indonesia, kita tidak awali dengan kata kerja. Itu ya kira-kira. Ini istilah, mungkin ini bisa membantu ini ibu-ibu sekalian yang mengalami kesulitan untuk menerapkan ide bahasa Indonesia dimulai dengan subjek. Caranya bagaimana? Berarti bahasa Indonesia tidak dimulai dengan kata kerja, bahasa Indonesianya. Ya. Karena kata kerja dalam bahasa Indonesia itu bukan subjek, dia itu predikat gitu. Coba ya Pak Guru. Ya, bagaimana? Saya maknanya dari subjeknya diras, satuna, intahat, walhamdulillah. Jadi pelajaran kami intahat ini kan tadi selesai kan. Pelajaran kami sudah selesai. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Bagaimana? Pelajaran kami sudah selesai dan alhamdulillah. Iya. Itu ya. Jadi kita mulai dengan pernyataan pelajaran gitu ya. Pelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah. Ini berarti intahat di sini gitu. Berakhir juga kan bisa. Pelajaran sudah berakhir. Nah, coba kita lanjutkan berikutnya. Memahami kalimat lain yang menggunakan kata yang sedang kita bahas. Kalau tadi gitu ya, kalau tadi menggunakan fiil madinnya.
Nah, sekarang menggunakan bentuk fiil mudhari'nya. Sehingga dicoba ibu-ibu sekalian ini ya dipahami juga ya makna yang bisa kita lihat dari penggunaan bentuk madin lalu bentuk mudhari. Kita baca bersama-sama kalimatnya. Tantahi dirosatuna bisa'atil wahidah. Insyaallah. Insyaallah. Ada ungkapan yang belum terpahami? Bisa. Asa'a. Benar. Insyaallah. Saat kita pernah diskusikan ya caranya adalah untuk tahap pertama coba kita pakai ciri khusus bahasa Arab. Ya, ciri pertama kalau bisa gitu ya. Ciri kedua mungkin bisa membantu. Ciri ketiga mungkin bisa membantu. Ciri keempat ya bisa membantu. Ciri kelima bisa membantu. Dan bisa juga coba dengan mengenang pelajaran yang sudah pernah kita diskusikan. Misalnya yang mana kata tersebut sudah pernah kita temukan pada pelajaran yang sebelumnya. Ya, pada pelajaran sebelumnya artinya pada pelajaran yang ke-17. Coba lihat latihan bagian jim. Bagian jim, walaupun memang maknanya tidak harus sama persis, tapi insya Allah waktu itu kita pernah bahas ya. Kita pernah bahas. Mungkin dengan melihat kembali pelajaran kita di masa lalu bisa memanggil, bisa mengingatkan yang terlupa, kemudian memunculkan yang tertutup gitu ya. Sudah ya halaman latihan jim untuk nomor 2 surat Al-Hajj 6-7. Coba dilihat. Nomor Latihan jim nomor 2. nomor 2. Ada yang sudah menemukan? Wa nasya'atit ya Pak Guru. Wa nasya'atit. Iya, betul. Pada waktu kita bertemu di pelajaran tersebut, apa maknanya as-sa'ah? Waktu. Sesungguhnya waktu kan jam hati-hati. Ya, Di kita sini apa? Itu. Yang Pertama, bisa ya, mungkin ibu-ibu terlewat memperhatikannya. iya. Lebih fokus ke hasil akhir, prosesnya terlupakan, bisa jadi pada waktu itu kita menemukan bahwa as-sa'ah itu bisa pertama kita pahami saja dengan serapan, ya saat gitu. Waktu. Nah, gitu kan? Ada saat, kemudian berikutnya ada waktu, gitu ya. Ada berikutnya jadi waktu. Berikutnya apa lagi? Masa bisa nggak? Masa. Enggak, jangan pakai tawar kalau sekarang yang sudah kita pernah pelajari. Jam. Jam kan kalau sa'ah Jam. Ya, disebutkan aja ini bukan ini ya. Bukan meragukan ya, bukan meragukan apa yang ibu-ibu. Tapi kita sedang urun rembuk apa yang pernah kita dapatkan gitu. Iya. Ya, bisa bermakna saat, bisa bermakna waktu, bisa bermakna jam, bisa juga bermakna hari kiamat. Hari kiamat. Nah,
Caranya apa, ibu-ibu sekalian? Ini mudah-mudahan ini membantu kita memahami pelajaran kita yang sudah lewat juga. Pada saat yang sama, maka posisinya kita sekarang ini adalah memilih. Memilih dari makna-makna yang pernah kita dapatkan, makna-makna yang pernah kita pahami, walaupun terlupakan. Tapi kita pilih, kan, udah ingat nih betul nih. Udah tahu bisa bermakna saat, bisa bermakna waktu, bisa bermakna masa, bisa bermakna jam, bisa bermakna hari kiamat. Ini kayaknya kalau di dalam kalimat ini, di dalam konteks ini, yang cocok adalah ini, kira-kira begitu. Iya. Ini cocok jam 1. Silakan, Bu Dian. Memilih ya dari yang sudah pernah kita miliki. Kan berakhirnya mengulangi. Pilihan Ibu yang mana kira-kira? Waktu atau Baik, jam. bagaimana jadi maknanya kalau begitu? Mengulang waktu, mengakhiri. Nah, Ibu kembali nih melupakan saran yang hangat barusan kita. Kalau bahasa Indonesia gitu ya, dari mengawali kalimat dengan kata kerja. Karena apa? Kenapa? Karena bahasa Indonesia kata kerja itu biasanya sebagai predikat gitu. Di waktu jam 1 jam 1 dia mengakhiri waktu belajarnya, insya Allah. Coba apa pilihan Ibu untuk as-sa'ah? As-sa'ah waktu. As-sa'ah al-wahidah jadinya apa? Bisa juga jam 1. Ya, jangan pakai bisa juga. Kalau ini saatnya memilih, mah pilih satu. Jam 1. Jam 1. Apa, Bu? Jam 1. Nah, fi apa fi? Fi di dalam. Kalau kisah al-wahidah? Al-wahidah jam 1. Wahid. Kisah al-wahidah bagaimana jadinya? Istawa. Wahidah. Ista'atil wahidah. Di dalam jam 1. Kisah al-wahidah gimana jadinya? Di dalam jam 1 pelajaran berakhir. Nanti pelan-pelan aja dulu, Bu, ya. Kisah al-wahidah apa maknanya? Bisa'ati wahidah jam 1, Pak. Di dalam jam 1. Paham, Ibu, maksudnya di dalam jam 1. Jam susah banget. Bisa'ati wahidah.
Dia mengakhiri Ibu jangan pelajaran. terlalu banyak objek kajiannya, nanti tidak fokus ke arah pemahaman. Sedikit-sedikit aja. Ibu coba telaah dulu tadi. Di dalam jam 1 itu Ibu paham nggak maksudnya ketika kita mengatakan di dalam jam 1 gitu. Kira-kira begini caranya. Apa pertanyaan yang jawabannya di dalam jam 1? Coba. Ada nggak? Ibu kebayang nggak? Apa pertanyaan yang jawabannya di dalam jam 1? Di dalam jam 1 dia sedang Yang jawabannya, Bu. Jawabannya adalah di dalam jam 1. Coba Ibu bikin pertanyaan supaya jawabannya di dalam jam 1. Di dalam jam 1. Jangan itu pertanyaan, itu jawaban Ibu. Ibu bikin pertanyaan. Jam berapa? Apa namanya? Ada begitu. Kapan Kita ketemu jam berapa, Bu? Di dalam jam 1. Ada begitu? Ada begitu bahasa Indonesia gitu. Enggak sih, Pak Guru. Coba cari bahasa Indonesianya. Berdasarkan kebiasaan aja, Bu. Kalau tidak ada, berarti ungkapan itu tidak biasa gitu. Kalau tidak ada, berarti ungkapan itu tidak biasa. Bukan salah, tapi orang aneh kalau ada yang mengatakan di dalam jam 1. Di dalam jam 1. Kok blank, Pak Guru? Oke, bagus. Ibu-ibu yang lain, ada yang punya ide nggak? Apa ungkapan yang lebih populer bagi kita daripada mengatakan di dalam jam 1? Pada jam 1. Pada jam berapa? Pada jam 1. Coba Bu Ros bikin pertanyaan yang jawabannya pada jam 1. Jam berapa nanti kita ketemu? Bu Ros mau ketemuan melulu nih. Jam berapa nanti belajar? Selesai pelajaran. Jam berapa selesai pelajaran? Pada jam Berakhirnya 1. pelajaran. Selesai sama jam berapakah berakhirnya pelajaran kita? Nah, jangan hanya berakhir kan? Bisa juga kan kita mulai dari apa? Mulai ini. Kenapa kita mulai pelajaran? Mulai jam berapa? Mulai jam 1. Pada jam 1. Jam berapa? Kondangannya pada jam 1 kan bisa gitu ya. Iya, Pak Guru. Kondangannya kapan itu jam berapa? Nanti kita kondangan gitu. Berdasarkan undangan, acaranya gitu pada jam 1. Pada jam 1. Enggak biasa lah orang Indonesia. Kondangannya di dalam jam 1. Gimana? Di dalam. Nah, coba sekarang ya pada jam 1. Nah, silakan tambahkan bagaimana tadi? Pada jam 1 pelajaran akan berakhir. Pelajaran siapa? Kita. Pelajaran dia. Kita. Dari mana dianya? Pelajaran kami. Dari mana kaminya? Tahi. Dari mana kaminya? Oh iya, ini naknya ini Pak Guru. Nak yang mana? Nak yang ada ini panjang. Pada ungkapan apa? Pelajaran kami. Pelajaran kami
Pelajaran kami akan berakhir pada jam 1. Nah, kan bagus. Itu kan ketemu udah. Ketemu deh Ibu akhirnya. ibu terpenjara gara-gara fee tadi itu, jadi nggak bisa leluasa. Gara-gara fee di dalam gitu ya, berat Iya, akhirnya. Pak Guru. Maaf, Apa lagi gitu, blank. apa gitu ya Bu ya. Di dalam jam 1. Blank. Nggak enak juga sih memang, tapi kok nggak ini. Enggak itu ya, nggak langsung ininya, idenya nggak langsung sampai ke sana. Iya, maaf kekurangan saya. Ya baik ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini bisa membantu kita ya, membantu kita untuk bernalar dengan kata-kata bahwa arti yang satu tidak pas bisa kita ganti dengan arti yang lainnya. Karena itu ya ibu-ibu sekalian, di kalangan para ahli memang ada aliran yang mengatakan bahwa tidak ada arti khusus sebuah kata itu, katanya begitu. Tidak ada arti khusus sebuah kata. Arti sebuah kata itu diketahui hanya kalau sudah kita gabung dengan kata lain, baru tuh ketahuan. Misalnya, asaah itu apa sih artinya? Gitu. Jam belum tentu kata dia, gitu. Waktu belum tentu. Saat belum tentu. Hari kiamat belum tentu, kata dia begitu. Kita akan tahu mana di antara arti-arti tersebut kalau sudah di dalam kalimat. Kalau ini misalnya tantahi dirosa, ini kaitannya belajar, tentu bukan hari kiamat pertama, hari kiamat kedua, kan nggak ada gitu, hari kiamat. Nah, tapi kalau di konteks yang sebelumnya cocok itu ya, cocok itu. Nah, itu dia cara kita untuk membantu diri kita memahami. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan. Kata berikutnya bermodalkan ini sekarang ya. Coba ibu-ibu nih sekarang dinalar ya, dinalar dalam konteks diakal-akal. Ini bentuk sifatnya yang kata naha, kira-kira gimana? Bentuk sifatnya. Apa ya? Nahi. Nahi ya. Gimana? Gitu pakai nalar ini aja, otak-atik ini. Nahi. Nahi. Iya, Pak Guru. Nahi ya. Apa jadinya? Nahi ya. Nahi ya. Nahi. Nah, itu udah loncat. Kalau nahya udah loncat. Kenapa, dari mana ahnya? Saya tanya ilmu temenan aja, hanya mungkin panjang sifat nahi. Ya boleh aja, tapi ahnya itu yang nggak ketahuan. Nahi, ya, oke, kalau sampai nahi gitu ya boleh. Nahi. Kalau udah nahi itu kasih udah manas aja Pak Guru. ya, udah loncat. Gitu. Oh iya, udah 3 huruf ya Pak Guru. Nahi. Nah, gitu. Di sini ada disifatkan. Oke. Nah, ini gitu ya. Ya. Ini membantu kita ya untuk ya, kalau dulu kan kita begini ilmunya ya. Kalau dulu ilmunya begini. Perhatikan dua makna la katanya. Ya. Perhatikan dua makna la. Masih di buku 1 ya, di buku 1.
kita pernah belajar ada dua makna la. Adalah, coba lihat ya ibu-ibu sekalian, ya pelajaran 8. Ya, di Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 2. Tahmi apa? Ini mubarak. Barakallah. At-tahiyat. Yang mana Bu Sri? Tanmiyatul mufradat nomor 2 al-mubarakah. Al-mubarakah ya. Al-mubarakah. Sudah? Sudah. Tuh. Yang mana sih? Di yang kedua. Ya, al-mubarak. Yang 8 ya. Pelajaran 8. Al-mubarakah. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Untuk Tanmiyatul Mufradat la ilaha illallah wahdah. Ya. Nomor 2 berarti la tusyriku billah. Ya, itu dia. La ilaha illallah. La tusyrika syarika lahu. Kan yang 2 la syarik. Nah, apa di situ ada 2 makna la ya? Ada la yang bermakna tidak dan jangan. Nah, waktu itu kan sudah kita bahas apa cirinya. Ini sebagai kelanjutannya, gitu ya. Ini sebagai kelanjutannya. Bahwa la yang bermakna tidak, gitu ya. Bahwa la yang bermakna tidak itu namanya la an-nafiyah. Gitu. La an-nafiyah. Berarti yang tidak hidup tidak hilang ya. Iya. La nafiyah. Hilang kan tidak mati apa? Kalau yang la tidak itu tidak hidup, tidak hilang. Kalau yang tidak jangan mati, jangan hilang. Oh, jangan. Nah, sekarang tinggal ditambahin ini bahwa la yang bermakna jangan itu seperti yang tadi dari nahi itu namanya la an-nahiyah. La an-nahiyah. La an-nahiyah. La an-nahiyah. La an-nahiyah. Sedangkan la yang bermakna tidak atau bukan itu namanya la an-nafiyah. Namanya la an-nafiyah. La an-nahiyah. Sedangkan yang bermakna tidak atau bukan itu namanya la an-nafiyah. An-nafiyah. An-nafiyah ya. Ya, ini an-nafiyah. Tidak atau dulu kita untuk membedakan antara keduanya ya, untuk membedakan antara keduanya yang kita bilang tadi itu jangan
mati, ya gitu. Hilang. Jangan mati, jangan hilang. Nah, tidak mati, tidak hilang. Maksudnya bagaimana? Tidak berarti ini la an-nafiyah. Tidak hidup, dulu tidak La hidup. an-nafiyah. Hilang. La an-nafiyah ini yang la nafiyah dulu tidak mati. Maksudnya apa? Ini coba lihat ya di la ta'budu. Iya, tidak. Ta'budu ujungnya mati tidak? Enggak. Ada doma tuh ujungnya tidak mati, maka la bermakna tidak. Tidak. Kemudian ta'budu, nah untuk bentuk jamaknya ada yang hilang nggak dari yang kita kenal sebagai penanda untuk domir antum? Nun. Nun itu kan hilang. Di sini tidak hilang di sini karena buduna gitu. Tak buduna lengkap itu. Ada ta, ada waunun. Ini yang kita istilahkan dengan tidak hilang. Maksudnya apa? Karena tidak ada yang hilang, maka la maknanya tidak. Karena tidak mati, maka la maknanya tidak. Kemudian kita rangkum, kita ringkas menjadi tidak mati, tidak hilang. Tidak mati, tidak hilang. Tapi tidak hidup, Pak Guru. Jangan, nanti akan. Nanti salah ya. Tidak hidup kan artinya mati. Iya, nanti berarti. Tapi mati, nyambungnya lanya. Ya, lanya yang tidak gitu. Tidaknya maksudnya kuncinya itu hurufnya hidup yang buduknya. Jadi tapi nyambung kalau pengertian jadi tidak mati ya. Ya tidak hidup. Tidak hidup itu mati. Ya tidak mati gitu loh Bu Ros. Tidak mati. Tidak mati, tidak hilang. Tidak mati, tak budu tidak mati, maka la artinya tidak begitu. Tak budunya tidak ada yang hilang, maka la bermakna tidak. Tidak. Nah, kalau ini tak bud ya, tak bud kan ada yang mati. Jangan mati, jangan hilang. Mati, jangan, gitu ya. Jangan mati. Tak budu ada nun yang biasanya ada, ini hilang gitu. Ini kita bilang jangan hilang. Paham Pak Guru. Kan di situ ada yang mati ya Pak Guru, ada yang hilang lalu anunya keterangan jangan mati. Ini kan mati dia, jangan mati, jangan hilang. Jangan mati maksudnya apa? Kalau ada yang mati berarti bermakna jangan. Kalau ada yang mati bermakna jangan. Ya, digabung menjadi jangan mati. Jangan mati, hilang. Terus kalau ada yang hilang berarti jangan. Berarti jangan hilang. Jangan mati, jangan hilang. Tidak mati, tidak hilang. Kalau tidak agak mudah dimengerti. Kalau jangan masih, kalau nggak dilihat mungkin kurang kurang ingat. Oh, berarti tidak, jangan mati, jangan hilang. Jadi di belakangnya mati, belakangnya alifnya hilang. Ya, untuk membedakan antara la an-nahiyah, la an-nafiyah. Harapan kita sih, ya harapan kita, ini kita tidak bahas lagi ciri la yang bermakna jangan dengan ciri la yang bermakna tidak atau bukan. Karena sudah kita anggap tuntas pada waktu kita belajar pelajaran 8. Ternyata begitu sampai di pelajaran ke-18 ini, berarti kan udah 10 pelajaran ya kemajuannya, tinggal diberitahu gitu. Tinggal diberitahu bahwa la yang bermakna jangan itu an-nahiyah, nehi itu. La yang bermakna tidak itu bermakna bernama la an-nafiyah. Nah, jadi bahasa Indonesia itu menafikan gitu ya. Menampikan.
La tidak mati, tidak mati, la tidak hilang. Jangan mati, jangan hilang. Jangan mati, jangan hilang. Tidak mati, tidak hilang. La tidak mati, tidak hilang. Jangan mati, jangan hilang. Tidak, berarti itunya nggak mati, terus nggak hilang juga. Kalau yang jangan Iya, mati. Ya, kan kita bilang itu, wah itu, jangan mati ya, jangan mati ya, jangan mati ya. Gitu. Jangan mati, jangan hilang, jangan mati ya. Jangan hilang. Jangan mati. Enggak mati. Oh tidak. Jangan hilang ya. Nanti jangan hilang ya. Kalau kita nanti mau jangan hilang ya. Enggak, gitu. Enggak hilang. Yang warna merah ya, yang berkedip-kedip warna merah ya sebagai pemandunya. Iya. Nah, kalau misalnya ada mengalami kesulitan, untuk yang bermakna jangan ini mudah. Ya. Coba lihat ya, Bu Nur. Jangan ini kalau dalam bahasa Indonesia tanda bacanya di ujung ada apa? Tanda seru. Ya, tanda seru. Coba lihat sekarang. La ta'budu ujungnya ada tanda seru, tanda alif ya. Alif. Di atasnya ada tanda mati. Ya, tanda titik itu kalau digabung kan, itu seperti tanda seru gitu. Kalau digabungkan ya, ini yang di bawah ya, di bawah ini ada ini, di atas saat ini, kalau digabungkan seperti ini. Jangan tuh kalau ada tanda seru, jangan. Nah, kalau ini tidak, apakah di situ ada tanda serunya? Tidak, gitu. Tidak ada, nah, gitu. Kira-kira. Kalau masih alami kesulitan untuk membedakan. Oke? Iya, Pak Guru. Kita lanjutkan. Itu dia turunan dari kata nahayan. Ada istilah an-nahiyah. Ya, la an-nahiyah. La ini gitu. Coba dikupas ya. La ini jenis katanya apa? Huruf, harf. Harf ya. Kalau kita mengatakan al, apakah ini isim? Al itu? Iya, Pak Guru. Kalau kita mengatakan al atau alif lam, al itu isim atau fi'il atau harf? Isim. Al tunggu. Kalau al dianggap isim yang mana al? Isim sifat. Yang mana, Bu? Isim sifat ya, Pak Guru. Al itu sifat. Isim masuk yang ciri. Jangan, beda ya antara ciri dengan kata. Ini yang kita bicarakan adalah alnya ya, bukan ciri. Al. Al ya. Al doang, alif dengan lam. Iya, Pak Guru, ya. Tidak, bukan anak ya. Iya, Pak Guru. Yang pertanyaannya apa, Pak Guru? Maaf. Al. Alif dan lam masuk kategori jenis kata yang mana? Jenis kata al itu jenis kata yang isim. Yang ini loh, Bu. Ini. Yang alif. Apa sih artinya? Oh, tidak ada artinya. Kok bisa diduga isim? Oh, enggak, biasanya masuknya ke isim. Iya, kalau beda. Bukan saja itu pertanyaannya.
Harf. Bukan itu pertanyaannya. Oh, Alnya gitu loh. Alnya. Kalau saya tuh mengartikan itu huruf ya. iya. Huruf atau harf itu kan nggak ada artinya. Nah, jadi kalau begini udah sampai di sini bahwa al itu adalah harf, ya, maka lihat sesudahnya. Nah, la Ya. sama dengan al berarti kan sama-sama harf. La an-nahiyah. Sehingga kalau ada al jadinya al asyamsiyah gitu loh jadinya. Bukan al syamsi. Jadi mirip di soalnya la an-nahiyah ada istilah al qamariyah, ya, atau asyamsiyah. Asyamsiyah. Nah, ini bisa jadi diskusi karena ada guru ya katanya nggak ada namanya al-qamariyah, yang ada al-qamari kata dia. Iya itu. Kalau itu Pak Guru bedanya apa sih Pak Guru Al-Qamar sama Al-Qamariyah? Nggak sama. Qamariyah. Kenapa Pak Guru? Muzakkar muannas bedanya. Oh iya. Menjakan anak tidak ada tawaru tuh. Jadi orang Arab menamakannya la an-nahiyah bukan la an-nahi. Karena tadi saya mengatakan apa kira-kira bentuk sifat dari naha. Nahiyah itu loncat, itu sudah loncat langsung ke muannasnya. Iya. Bisa diikuti? Bisa. Oke. Iya. Kata berikutnya yang kita punya ya tadi kan dari ungkapan tanhauna anil mungkar. Ada dua kata lagi. Kata al-mungkar. Gitu. Kata al-mungkar ini madinnya Ankara. Bukan ibu kotanya Turki. Ankara yungkiru ini sudah ada bahasa Indonesia. Ingkar sudah ada bahasa Indonesianya, mungkar juga sudah ada, mungkir juga ada. Jangan mungkir katanya, jangan mungkir. Mengingkari. Mengingkari. Bermakna mengingkari. Kita coba lihat di dalam kalimat. Kalimat baca bersama-sama. Al-kafiruna yungkiruna nikmatallah. Ya, ada ungkapan yang belum terpahami? Senantiasa mencari nikmat Allah. sudah semua. Silakan apa maknanya? Orang kafir Mereka mengingkari nikmat Allah. Orang-orang kafir Mengingkari Mengingkari nikmatnya Allah. nikmat Allah. ya. Dari sinilah kita punya kata al-mungkar. Al-mungkar itu di mana posisinya? Dia di bentuk sifat. Ya, bentuk sifat. Nah, insya Allah nanti di pelajaran kita yang akan lanjut, nanti kita akan berkembang ya ilmunya. Ada sifat yang bermakna aktif, ya. Lalu ada juga sifat yang bermakna pasif. Itu nanti ilmu kita ada di sini. Kata al-mungkar, perbuatan buruk menurut akal atau syarak, seperti yang sudah pernah kita diskusi. Lawan katanya adalah al-mungkar. Coba kita lihat di dalam kalimat ya, penggunaannya. Baca sama-sama. Ya, yajibu
alaina al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Apa kira-kira maknanya? Dari al-amru. Nah, coba sekarang Budian coba. Apa maksud kalimat tersebut? Pakai tips yang tadi ya, tidak mengawali kalimat dengan semacam kata kerja. Kami diwajibkan ya untuk saling beramar ma'ruf, bil ma'ruf. Kami mewajibkan untuk beramal ma'ruf, menghindari kemungkaran. Iya, baik. Ibu mau pakai diwajibkan atau mewajibkan? Mewajibkan. Bagus. Dari mana diduga ada mekannya? Iya. Punya lucu, punya Baldu. Iya. Ada cucu. Nggak apa-apa. Ini tadi anak saya yang paling kecil. Iya, Lihatin gitu, diamin. Tiba-tiba aja dia teriak, bah. Bah. Ngajak ngomong ya Pak Guru. Iya, ini Nah, kemudian kalau ibu pakai mewajibkan, kira-kira dari mana kita bisa berkesimpulan ada me dan ada kannya? Mekan ini au. Ada ilmu kita begitu, au, mekan. Mudori bukan Pak Guru. Kan, kalau gitu tidak usah pakai mekan kalau begitu. Coba. Kita wajib. Nah, udah selesai. Nggak pakai mewajibkan. Kita wajib menyuruh perbuatan baik, mencegah perbuatan buruk. Gitu. Baik, itu dia dari kata al-munkar. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, yang kita punya tanmiyatul mufrodat kita dari ungkapan wa aktsaruhum al-fasiqun. Ya, wa aktsaruhum al-fasiqun. Kita baca tasrifnya bersama-sama. Fasaqo. Yafsuku. Fasik. Fasikun. Ya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Fasik. Maknanya bisa berbuat maksiat, bisa bermakna melanggar hukum syara. Ya, melanggar hukum syara. Jadi kaitannya ini maksiat dan hukum syara ini negatif di dalam konteks ya, konteks keagamaan. Konteks kita lihat contoh penggunaannya. Baca sama-sama. Fasajadu ila iblis kana minal jinni fasaqo an amri rabbi. Ya, baik. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Apa Bu Sri Lestari ingin ikut berbagi? Diaktifkan mikrofonnya Bu kalau ingin berbagi. Ini Pak Guru, kalau saya minal jin ini apa? Saya mengartikan kok agak apa ya? Agak kurang enak kayaknya. Minal jin ini apa nih Pak Ustaz? Pak Guru. Yang sudah dimiliki apa? Kalau saya itu kan begini, kemudian mereka bersujud kecuali iblis karena minal jin. Sama kan golongan sebagian apa dari jin.
kan kayaknya nggak pas. Karena apa makna karena? Karena adalah. Wah, bisa banget ya. Adalah. Jadi apa? Karena adalah. Karena adalah gadis. Makanya nggak minta Kita lihat ya. Karena ini, Bu. Karena ini domirnya apa? Huwa. Nah, artinya apa? Dia dulu Ya, ya. dianya siapa maksudnya? Berarti kan kemudian mereka kecuali dia iblis. Ya, berarti kana minal jin gimana kita? Kana minal jin, dia dari jin. Ya, bisa kan gitu. Oh, gitu ya Pak Guru. Dari golongan jin. Terjemahkan Dari golongan. golongan Ya. Nah, ini anggap ini semacam ini ya, semacam selipan gitu ya. Coba kita tutup dulu ya. Coba kita tutup dulu. Ini kan ada semacam keterangan tambahan gitu. Nah, begini dulu nih cara memahaminya. Mereka bersujud kecuali jin. Merekanya dari mana? Bukan salah Pak Guru. Maka pas. Tidak usah langsung munculin maka ya, kalau tidak ada jika gitu, biar tidak mengganggu rasa kita, nanti bisa memalingkan dari pemahaman awal, tiba-tiba maka gitu. Ujuk-ujuk maka. Ujuk-ujuk maka gitu. Karena ujuk-ujuk itu seringnya kayak ini ya. Seringnya seperti, mohon maaf kata ya. Tiba-tiba seperti ada orang yang mengeluarkan bunyi di belakangnya. Padahal itu gitu ya. Tapi kok itu jadi mengganggu gitu ya. Kok itu jadi mengganggu gitu. Nah, coba kita lihat ya. Mereka bersujud kecuali iblis. Iya. Dia maksiat terhadap perintah Tuhannya. Cukup itu. Iblis itu siapa gitu? Iblis itu siapa? Kana minal jin gitu ya. Keterangan tambahannya. Dia kata Bu Nur tadi dari bangsa jin. Dari golongan jin. Ya, dari golongan jin. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Kajian kita Tanmiyatul Mufrodat untuk pelajaran kita yang 18 ini. Selanjutnya nanti pada pertemuan kita yang akan datang dicoba ya untuk mengerjakan tamrinat yang satu dulu ya. Satu itu memilih kata yang tepat, ada hamzah, ada ba ya untuk penguatan kosakatanya. Ya, penguatan kosakatanya nanti kita bahas di tamrinat, lalu nanti memahami ayat pada latihan-latihan yang akan datang. Oke. Itu dulu yang kita bahas pada kesempatan ini, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu, silakan diajukan diskusinya, kita jadikan sebagai penutup untuk kajian kita pada sore hari ini. Kalau ada. Ada, ibu sekalian? Baik, jika demikian, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada sore hari ini. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian partisipasi aktifnya. Terima kasih Pak Guru. Ibu-ibu berada
Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah berada di dalam. Amin. Amin. Demikian dari kami, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.